Warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kedua untuk mata kuliah perkerasan jalan lentur. Sebelum kita masuk ke materi penjelasan tentang metode-metode yang akan digunakan di perencanaan tebal perkerasan lentur, kita akan membahas dulu mengenai sejarah dari jalan raya itu sendiri. Seperti yang sudah kita ketahui, ya, kalau perkerasan jalan itu dari definisinya itu adalah segala jenis material konstruksi yang dihampar dan dipadatkan di atas tanah dasar. Kenapa kita perlu memberikan perkerasan jalan di atas tanah dasar? Karena permukaan tanah itu pada umumnya itu tidak cukup kuat dan tahan untuk menerima beban kendaraan, itu beban roda berulang, tanpa adanya deformasi yang berarti. Jadi kalau ada lalu lintas yang lewat itu akan mengakibatkan terjadinya deformasi berupa lendutan-lendutan yang ada di jalan tersebut. Seperti yang kita lihat pada gambar berikut. Nah, ini kalau misalnya kendaraan melewati jalan tanah. Dilewati terus nanti dia akan membentuk cekungan-cekungan atau lendutan-lendutan pada jalan sehingga menyebabkan kadang kendaraan menjadi terjebak. Makanya, karena tanah ini tidak kuat, kita perlu memberikan lapisan antara tanah dengan beban lalu lintas. Ya. Jadi ini, apalagi kalau misalnya yang melewati itu adalah kendaraan-kendaraan berat. Ya. Kita akan melihat apa saja usaha atau sejarah dari jalan yang pernah diperkeras sebelumnya. Kalau kita lihat dari segi historinya itu jalan raya ini muncul itu sekitar 3000 sebelum Masehi. Diduga antara pegunungan Kaukasus dan Teluk Persia. Kalau Iran sekarang itu sepanjang 2.857 km. Dan juga pernah diberitakan kalau bangsa Romawi juga pernah membangun jalan sepanjang 85.000 kilometer dari Inggris sampai Afrika Utara, ya. Ini dalam rangka Romawi berusaha menaklukkan daerah-daerah sekitarnya untuk mobilisasi tentara serta peralatannya. Kalau hanya memanfaatkan jalan tanah itu akan susah, makanya mereka munculkan untuk membuat jalan. Konstruksi perkerasan jalan yang terkenal itu ada dua. Ya, pertama itu adalah yang dikembangkan oleh Thomas Telford, ya, yang lahir sekitar tahun 1700-an, dengan mengambil konsep batu besar pipih itu diletakkan menghadap ke atas atau berdiri, yang ditempatkan sebagai lapis pondasi. Dikenal namanya lapis pondasi Telford. Telford ini mengembangkan susunan batu yang dibuat oleh John Metcalfe. Tapi kalau John Metcalfe itu lebih banyak menggunakan batu bulat. Kalau Telford dia sudah juga mengembangkan dengan menggunakan batu pecah atau batu belah. Konstruksi yang kedua yang terkenal adalah dari John Lade Macadam. Ini perkerasan Macadam. Ya, dia berupa batu pecah yang diatur padat dan ditimbun dengan kerikil. Ya. Jadi konsepnya dia digelar, nggak perlu disusun-susun satu seperti Telford. Jadi dengan adanya beragam penggelaran agregat tadi, antara agregat itu akan terbentuk gaya kunci-mengunci. Jadi dia menjadi semakin padat, ya. Jadi menjadi satu kesatuan jadinya untuk yang John Lade Macadam. Ini bisa kita lihat kalau yang Telford, ya. Jadi dia batu-batu besar, ya. Pada bagian tepi ini tingginya 20 cm, di tengah itu tingginya dia lebih tinggi. Ini nanti dia mengerikan juga agak pengunci, cuma hanya mengisi sela-sela dari batu yang disusun tadi. Telford ini masih digunakan, masih banyak Indonesia di daerah kita di Indonesia yang menggunakan Telford. Kalau Macadam ini karena dia ada bervariasi ukuran agregatnya, agregat pokok, pengunci, dan penutup, ya, dengan konsep itu digelar, jadi nanti akan saling mengisi pori-pori antara ukuran agregat sehingga dia menjadi lebih padat. Teknologi dari Macadam itu sendiri sekarang sudah berkembang dengan adanya aspal dengan memberikan
material aspal yang disemprotkan di atas makadam tadi, sehingga dia berganti namanya menjadi campuran lapisan penetrasi makadam. Untuk di Indonesia sendiri, dari segi sejarah jalan yang ada di Indonesia, jalan yang terkenal yang pernah dibangun di Indonesia itu adalah pada tahun 1808 dari Anyar sampai Panarukan. Ya, sekarang dikenal dengan Jalan Pantura, Pantai Utara, dengan nama Jalan Pos Dandel sepanjang 1000 kilo. Menggunakan konstitutor ini pada saat penjajah Belanda, ini yang punya ide adalah Herman Willem Daendels, seorang gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ini jalan penuh kenangan karena banyak memakan korban jiwa dalam saat pembuatan jalan ini. Ya, ini daerah Anyar sampai Panarukan sepanjang inilah dibangun untuk mobilitas militer Belanda. Nama jalannya Jalan Pos Dandels. Untuk aspal sendiri ini akhir abad 19. Orang sudah mulai mengutamakan kenyamanan. Kalau misalnya menggunakan jalan yang berbatu, kuat menerima beban iya, tapi tidak nyaman. Makanya orang mulai berpikir sejak ditemukannya aspal, ini mulai berpikir ini harus dibuat dengan menggunakan aspal. Jadi agregat tadi yang disusun tadi ada ban pengikatnya, jadi permukaannya menjadi lebih halus. Ya, tahun 1824 dibangun jalan aspal, tapi dengan cara menaruh blok-blok aspal saja. Ya, blok-blok aspal itu bisa dilihat di Champs-Élysées, Prancis. Juga pernah seorang ahli kimia dari Belgia, Edmund J. Desmond, membangun jalan ya di depan balai kota Newark, New Jersey. Dia menggunakan campuran antara pasir dan aspal alam. Ini aspal alam ditemukan oleh Sir Walter Raleigh di Trinidad berupa lake aspal atau danau aspal. Jadi sejak ketemu aspal dia olah, dia campur dengan pasir, menjadilah jalan di depan kantor balai kota di Newark. Nah, ini aspal alam yang ditemukan di Trinidad, jadi lake aspal. Ya, jadi sampai tahun 1900-an aspal itu rata-rata menggunakan yang berasal dari Trinidad, aspal alam. Ya. Tapi sejak tahun 1901 sudah dihasilkan aspal hasil penyulingan minyak bumi, ya, hasil kilang minyak. Mulai menggeser penggunaan aspal alam karena aspal dari kilang minyak ini dianggap lebih murah harganya. Ya, itu saja untuk sejarah dari jalan, konstruksi perkerasan yang pernah ada dibangun untuk jalan raya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.